Nah ini Hai Bye Mama kalau menurut aku filmnya benar-benar bagus banget buat kita yang udah punya anak. Banyak banget yang pengen ngarepin Hyun Bin sama Son Ye Jin ini jadi pasangan beneran gitu. Siapa yang nonton? Banyak banget netizen Indonesia di Instagramnya si Dakyang ini kayak menghujat gitu. Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Udah 2 bulan lebih ya kita di rumah aja. Ayah sini. Ayah kelaparan. Soalnya tadi barusan beduk. Udah beduk dari tadi. Kalau ayah tuh beduk buka pakai gorengan. Nanti dia bisa raweh baru makan. Kacamata aku mana nggak bisa lihat. Enggak usah minusnya mas perempat, nggak usah lebay. Jadi aku tuh cukup bangga gitu punya suami tuh kayak kamu. Ada Korea. Iya nggak guys kelihatan? Senyum kasih telusuk bibirnya ya. Nah gitu, sebelah sini opa. Jadi guys, aku tuh jujur aja kayak 3 minggu belakangan ini tuh lagi benar-benar mabok drama Korea. Secara bulan puasa juga kayak jam tidur tuh agak berubah. Kalau aku ya, jam tidur tuh agak berubah. Jadi aku menonton drama Korea. Dan itu disupport sama ayah dengan cara ayah downloadin aplikasi-aplikasi untuk nonton Korea. Pulsanya kadang-kadang kalau misalkan wifi di rumah lagi gak bagus, pakai tethering ayah. Oke guys, ayah punya peribahasa, istri senang keluarga bahagia. Nah, itu dia guys. Jadi aku nih mau nge-review 5 drakor versi aku. Akan aku urut dari yang paling menurut aku ya, semuanya bagus-bagus, peringkat 5 sampai peringkat 1 lah. Jadi yang pertama kali aku tonton dan ini menurut aku masuk ke peringkat yang kelima adalah Full House. Masih inget gak sih? Full House ini udah lama banget filmnya. Aku udah nonton sampai habis. Nah jadi kalau Full House ini diperankan oleh Song Hye Kyo. Song Hye Kyo itu udah cukup berusia tapi cantiknya tuh nggak luntur. Dia jadi Han Ji Eun. Dia di peran utamanya banget. Jadi Han Ji Eun dia lawan mainnya adalah Rain. Kalau menurut aku kalau Rain tuh lebih karismatik gitu. Dia tuh jadi Liu Jae. Nah, itu tuh kayak karakternya tuh menyebalkan tapi sebenarnya punya hati yang baik gitu. Kamu menyebalkan sih, tapi hatinya baik. Jadi sama dong. Ya, tapi mukanya nggak sama. Cakepan si itu Rain. Kalau menurut aku dari segi cerita, si Full House ini tuh ringan banget. Pokoknya aku suka karena Full House ini natural banget. Jalan ceritanya memang sebenarnya lumayan kebaca sih. Urutan kelima, silakan nonton Full House. Rate-nya sekitar nilainya 8. Oke, Full House oke banget. Nah tadi di urutan kelima versi aku ada Full House. Urutan keempat, kalian bisa cobain nonton Hai Bye Mama. Ini banyak banget yang suka Hai Bye Mama ini. Nah ini Hai Bye Mama kalau menurut aku filmnya benar-benar bagus banget buat kita yang udah punya anak. Jadi ceritanya tentang seorang wanita yang meninggal dunia pada saat hamil, tapi anaknya terselamatkan dan akhirnya dia menjadi arwah. Udah gitu dia ngikutin si anaknya melulu nih. Ini benar-benar menurut aku menguras air mata. Gak ada serem-seremnya walaupun ceritanya tentang arwah-arwah gitu, tapi tetap lucu. Jadi pemerannya adalah Kim Tae Hee. Nah ini istrinya Rain. Aduh itu benar-benar cantik banget. Ngeliat mukanya tuh kayak ngeliat lilin gitu. Halus gitu. Kayaknya
enak gitu ngelihatnya. Dia di situ jadi Chayuri. Chayuri ini adalah arwah. Tapi akhirnya setelah dia jadi arwah, suaminya ini menikah lagi gitu. Nah, yang jadi suaminya itu adalah Lee Kyu-hyung. Nah, dia jadi Jo Kang-hwa. Dia menikah sama ada perawat gitu, cantik juga, itu Go Bo-gyeong. Dia di situ perannya jadi Oh Min-jung. Itu kalau menurut aku, ibu tiri ini kan punya anak ya, maksudnya kan anak yang arwah ini akhirnya dirawat sama ibu tirinya, tapi dia benar-benar ngebesarin anaknya tuh kayak ibu kandungnya gitu. Jadi kayak mematahkan kalau ibu tiri itu adalah sosok yang jahat. Nah, di situ dramanya lebih banyak sedih sih kalau menurut aku. Walaupun lucu dan ada seru-serunya juga. Terus pemeran cowoknya itu yang jadi pemeran cowoknya itu Jo Kang-hwa-nya kalau menurut aku sih bukan yang tipe yang ganteng-ganteng gimana gitu, cuman kayak di situ dia jadi laki-laki tuh kayak sabar banget gitu, sayang sama istrinya yang jadi arwah, tapi sama istri hidupnya juga sayang juga gitu, jadi kayak nggak coba memihak gitu. Jadi di sini lebih banyak menguras air mata. Oke, itu dia tadi Hi Bye Mama. Mungkin kalau kita kasih poin, Hi Bye Mama itu di angka 8 juga. Dia menurut aku ya, pacingnya tuh agak pelan. Jadi nontonnya nggak mesti, kalau aku nggak bikin pengen nontonnya kayak abis nonton lagi nggak gitu. Jadi kayak aku masih bisa istirahat. Oke, lanjut kita ke peringkat ketiga. Beautiful life, beautiful day. Peringkat ketiga ini aku jatuhkan di drakor yang berjudul Goblin. Nah, ini aku suka banget sih si Goblin ini. Nah, kalau film Goblin ini awalnya tuh kayak bingung gitu Goblin. Nah, Goblin ini jadi dia sosok prajurit yang sebenarnya udah dibunuh tapi dihidupkan kembali dan dia menjadi abadi. Nah, sosok Goblin ini dia manusia abadi dan kayak umurnya 900 tahun, dia nggak bisa mati-mati, tapi dia tuh kepengen banget bisa mati gitu, dan dia harus mencari cinta sejatinya, yaitu calon pengantin siluman. Untuk dia tuh ketusuk pedang gitu, untuk narik pedangnya, kalau pedangnya udah bisa ditarik, dia bisa jadi debu dan kembali ke alamnya dan bisa mati gitu. Dan ini diperankan oleh Gong Yoo. Ini tuh cakep loh Gong Yoo ini loh. Gong Yoo ini dia memerankan Kim Shin. Dia tuh sosok manusia abadi yang umurnya 900 tahun tapi tuh kayak tetap muda, terus gayanya tuh fashionable-nya simple gitu ya. Koreanya Korea yang simple gitu, yang cuma pakai jas, pakai apa namanya? raincoat gitu. Terus abis itu nggak banyak ngomong, diem aja, nggak banyak senyum juga, kerjanya baca buku. Itu kayak bikin penasaran gitu kayaknya. Apa ya isi di dalam kepala ya. Nah, ini ceweknya itu diperankan sama Kim Go Eun. Dia jadi Ji Eun Top. Di situ perannya dia kayak masih semi anak-anak gitu, anak sekolah, masih muda banget, tapi ternyata dia tuh bisa ngelihat arwah. Terus dia itu adalah calon pengantin siluman. Calon pengantin siluman itu adalah satu sosok yang memang bisa membantu mencabut si pedangnya gitu. Akhirnya kan mereka jadi deket kan sama si Kim Shin ini. Ji Eun Tak sama Kim Shin deket awalnya karena mereka statusnya udah tahu kalau mereka ya adalah si Kim Shin ini punya calon pengantin kan, ya calon pengantinnya ini si Ji Eun Tak ini gitu. Dan terus juga ada peran utama pendukung lah gitu. Peran pendukungnya tuh ada sosok malaikat pencabut nyawa, tapi cakep banget. Itu diperankan sama Lee Dong Wook gitu. Itu jadi si Wang Yu. Dan yang jadi ceweknya itu Sunny. Sunny itu diperankan oleh Yong Ina. Jadi sebenarnya kayak ceritanya kan reinkarnasi gitu. At the end dulunya tuh kayak mereka tuh berkoneksi gitu. Kecuali si Ji Eun Tak ini. Kalau Ji Eun Tak ini memang di film ini adalah dia di kehidupan pertama gitu. Pokoknya Goblin ini seru banget. Kalau aku kasih nilai 8,5. Jadi kalian harus nonton. Bang, keren, kece. Peringkat kedua, ini baru aja selesai aku tonton
dan ini keren banget. Ini judulnya Crash Landing on You. Aduh, Kapten Ri. Keren banget. Jadi ini ceritanya keren banget sih tentang Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, ini diperankan oleh pemeran utamanya itu yang ceweknya itu So Ye Jin. Ini dia jadi Yoon Seri. Jadi Yoon Seri ini adalah pebisnis kaya, perempuan kaya banget di Korea Selatan. Terus habis itu pemeran cowoknya ini aku suka banget, diperankan oleh Hyun Bin. Ini jadi Kapten Ri Jung Hyuk. Aduh, keren banget. Jadi ceritanya itu seorang kapten di Korea Utara. Jadi ceritanya Yoon Seri ini tuh lagi nyobain baju buat parasut itu loh, apa sih namanya, paralayang. Nah, pas dia lagi paralayang itu, dia kecelakaan sampai akhirnya jatuh nyasar di Korea Utara. Ditemuinlah sama Kapten Ri ini, si Hyun Bin ini. Terus udah gitu kayak Hyun Bin tuh menurut aku aktingnya nggak macam-macam sama sekali ya. Dia yang kayak cuman dingin gitu. Cuman sosok pahlawan sejatinya tuh benar-benar, aduh, kayaknya rasanya tuh aku pengen bobo. Aduh, Hyun Bin di sini tuh dia keren banget sih perannya, karena dia kan jadi tentara gitu kan, seorang kapten, pangkatnya belum terlalu tinggi. Di situ postur tubuhnya tuh emang tentara banget gitu, kayak keren gitu, gagah, pundaknya lebar gitu. Terus udah gitu kayak nggak perlu dicakep-cakepin, mukanya tuh udah cakep. Di situ dia nemuin Yoon Seri ini, si cewek ini. Awalnya si cewek ini kabur segala macem, sampai akhirnya tiba-tiba kaburnya toh di rumahnya si Kapten Ri juga. Akhirnya si Kapten Ri ini kayak kesannya menyembunyikan, tapi dia mau menyelamatkan si Yoon Seri ini supaya bisa balik lagi ke Korea Selatan. Karena kalau sampai ketahuan kayak badan intelijennya di Korea Utara, mungkin dia bakal kena hukuman atau malah jadi gimana, takutnya ada apa-apa lah gitu. Karena dia mau menyelamatkan, terus tinggalnya juga di rumahnya Kapten Ri, kira mereka jatuh cinta gitu. Nah, mulai dia tuh keluar benih-benih asmara dengan problematika yang datang. Akhirnya hampir si Yoon Seri ini ketangkep, tapi si Kapten Ri-nya itu mengakui kalau si Yoon Seri ini adalah tunangannya dia. Makin meleleh aku. Pokoknya di situ kita jadi tahu lah kebudayaan Korea Utara dan Korea Selatan, perbedaannya apa, kebiasaannya tuh seperti apa. Dan ternyata kayak aku nggak tahu saat ini ya, tapi di film itu diceritain kalau Korea Selatan dan Korea Utara tuh nggak boleh ada hubungan, kayak misalkan telepon-teleponan dari Korea Selatan ke Korea Utara tuh nggak bisa gitu. Jadi usahanya tuh benar-benar maksimal banget lah cintanya itu, sampai akhirnya endingnya jangan aku ceritain di sini endingnya. Ini Crash Landing on You benar-benar harus kalian nonton banget. Pemainnya juga cakep-cakep kalau menurut aku. Terus udah gitu ceritanya juga bagus banget. Terus dia masih belum terlalu lama ya, tahun berapa sih, 2019. Pokoknya dia ada 16 episode. 16 episode ini udah rampung, udah selesai. Kalau yang belum nonton, tonton Crash Landing on You. Nilainya adalah 9. Banyak banget yang gak bisa move on sih, kayak banyak banget yang pengen ngarepin Hyun Bin sama Son Ye Jin ini jadi pasangan beneran gitu. Siapa yang baper? Ayo komen di bawah. Jadi kalian harus nonton Crash Landing on You. Dan peringkat pertama versi aku, ini drama Korea yang lagi paling ramai diperbincangkan, yaitu A World of Marriage Couple. Nah, ini episodenya belum rampung semua karena dia tuh keluar per setiap Sabtu Minggu satu episode. Jadi per minggu dia keluar 2 episode gitu. Nah, ini benar-benar kalau kalian nonton dari episode 1 itu kalian udah dibikin deg-degan, kesel. Jadi kalau
kalian gak kuat-kuat iman banget, kalau aku bilang sih jangan nonton ya. Tapi ini benar-benar kalau menurut aku secara pengambilan gambarnya bagus banget. Terus juga pemainnya memerankan perannya juga bagus banget gitu. Terus, nah ini diperankan oleh Kim Hye. Ini dia jadi Ji Sun Woo. Dia seorang dokter yang perfeksionis banget, bersih banget. Nah ini peran utamanya Dokter Ji ini, Dokter Ji Sun Woo. Terus dia punya suaminya itu di situ Lee Tae-oh diperankan oleh Park Hae Jun. Nah jadi si suaminya ini Lee Tae-oh itu ternyata dia berselingkuh sama Dakyang. Sebel banget. Sebagai seorang istri yang tidak berharap suaminya berselingkuh, itu rasanya tuh pengen cabik-cabik gitu. Pertamanya si Dakyang ini kan emang sih selingkuhannya tuh ya masih muda, cantik gitu. Cuman kayak yang mikir si Dakyang ini tuh kayak terlalu sempurna untuk jadi seorang selingkuhan. Dia tuh anak orang kaya banget. Terus habis itu cantik pula, masih muda. Ya kayak dan si suaminya ini bukan yang kayak tajir-tajir buat dipengeretin juga gitu. Kenapa dia mesti selingkuh sama si suaminya orang ini gitu kan, si Lee Tae-oh ini. Jadi tiap episode kalau menurut aku World of Marriage Couple ini dia tuh lebih kayak menguras otak kita gitu. Jadi kayak banyak twist-twistnya gitu. Karena memang ceritanya kalau menurut aku tentang perselingkuhan, tapi bagus banget. Dia punya kayak plan-plannya gitu. Jadi kayak gue harus ngapain kayak gitu. Dari mulai menemukan sosok pelakor ini dan belum selesai juga. Nah ini kalau ini nih diceritain agak susah. Cuman aku cuma bisa bilang awalnya aku nggak mau nonton jujur, karena aku nggak suka nonton sesuatu yang kayak tidak menghibur gitu. Menurut aku ini kan emang pelakor gitu, ngapain gue nonton, mungkin bakal bisa bikin pikiran aku jadi lebih negatif. Tapi ternyata memang lebih ke serunya itu. Ini juga lagi ramai diperbincangkan karena banyak banget netizen Indonesia di Instagramnya si Dakyang ini kayak menghujat gitu. Ada banyak juga netizen Indonesia yang minta maaf juga atas netizen yang menjudge si Dakyang ini. Padahal kan kalau menurut aku ini kan cuma acting. Kalau memang dia actingnya bagus, berarti dia berhasil memerankan pelakor ini gitu. Harusnya sih kita sebagai netizen yang cantik, kita ambil positifnya aja lah. Tontonan ini semuanya basically tujuannya untuk hiburan. Jadi jangan dibikin ribet, kita jangan kebawa. Ya kesel boleh, gue juga kesel gitu sama peran si Dakyang ini. Cuman ya udah ya memang dia kan harus memerankan itu gitu. Oke, jadi kalian kalau misalkan mau nonton film-film Korea mungkin bisa nonton yang udah aku buatin list-listnya. Tadi udah ada 5. Dan kalian boleh tulis di bawah kira-kira drakor apa lagi yang harus aku tonton. Aku dapat list sih banyak banget sih. Nih aku bacain ya. Ada Itaewon Class, Legend of the Blue Sea, What's Wrong with Sekretari Kim gitu. Nanti aku bakal review lagi ya part yang kedua ya. Mudah-mudahan review drakor yang part pertama ini cukup memberikan alternatif buat kalian yang mau mencoba menonton film-film drama Korea. Aku pamit. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Dadah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.